Sementara itu, di sudut lain kota Jakarta, Aisyah, kenapa belum sampai nak? Ibumu dari tadi nanyain kamu terus. Usahakan malam ini harus datang ya. Bapak takut nak, takut jika kamu tak punya kesempatan untuk memohon ampun padanya. Iya pak, saya nunggu Mas Bara pulang dulu. Dari tadi tak telepon, handphonenya nggak aktif. Aisyah menjawab telepon ayahnya dengan suara bergetar menahan tangis. Ya sudah, Bapak doakan Bara bisa cepat pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seusai menutup telepon, embun yang sedari tadi mengenangi pelupuk mata kini jatuh berderai. Ia meratapi nasibnya. Dari semalam, gadis itu ingin menyampaikan kabar pada suaminya. Tapi Bara terlihat begitu resah. Ia memutuskan untuk menunda. Saat pagi tiba, ia kembali ingin menyampaikan dan meminta ditemani ke rumah sakit menyenguk ibunya yang diopname karena serangan jantung tiba-tiba. Tapi sang suami malah buru-buru mau keluar kota. Aku harus bagaimana, ya Rob? Maafkan Aisyah, Bu. Ya Allah, panjangkanlah umur ibuku. Di kamar yang lain, masih di rumah itu, Faiz memegang sebuah surat di tangan. Surat perintah tugas. Tembusan Kapolda Nangro Aceh Darussalam, Gubernur Nangro Aceh Darussalam. Inikah yang terbaik untukku, ya Rob? Jauh di lubuk hati terdalam, keharusan untuk ditempat tugaskan di Aceh ingin ia tolak mentah-mentah. Tapi sisi hati yang lain mengiyakan. Bukankah menjauh adalah cara terbaik untuk melupakan? Untukmu Aisyah, aku hanya butuh waktu untuk berdamai dengan diriku. Aku akan belajar mengendalikan rasa untukmu. Aku sedang menata sudut-sudut rapuh kepingan hati, bersiap menerima kenyataan jika kelak takdir membiarkanku menemuimu kembali. Aku menunggu hari di mana aku dapat melangkah mantap tanpa ikatan rasa. Meski takdir berkata, kau dan aku akan kembali saling bertatap. Faiz berhenti melangkah. Rencananya hendak mengikuti apel peresmian pasukan yang dikirim ke Aceh tertunda sejenak saat mendengar suara tangis dari kamar kakaknya. Ragu tapi pelan ia meyakinkan diri untuk mengetuk pintu kamar itu. Kenapa Aisyah menangis? Apa ia dan Mas Bara bertengkar? Pertanyaan yang sejenak terasa memenuhi memori kepala. Yang ia tahu dari kemarin pagi hingga semalam sang kakak tak ada di rumah. Pemuda itu curiga, jangan-jangan Bara malah pergi mencari Alifa. Keterlaluan jika itu yang kamu perbuat di luar sana, Mas. Sekitar 5 menit, Faiz menunggu dengan hati penuh tanya. Saat pintu itu terbuka, Aisyah muncul di sebaliknya. Dengan wajah berurai air mata, Faiz mematung melihat 2 bola kecoklatan milik kakak iparnya bergelimang cairan. Seketika hatinya pun terasa begitu sakit. Aisyah refleks, dia menggerakkan tangannya hendak menyentuh pipi gadis itu. Aisyah terenyak. Dengan segera ia menutup kembali pintu kamarnya. Besar harapan jika yang memanggilnya tadi adalah sang suami. Tapi kenyataan justru lelaki dengan 1000 pesona yang tak lagi ingin ditatapnya yang selalu terlihat. Kenapa kamu tak seperti dia, Mas? Apa kamu tidak mencintaiku? Atau kamu mencintai orang lain? Aisyah kembali menyeka sudut matanya yang mulai terasa perih. Sementara itu, Faiz kembali mengetuk pintu. Sah, kenapa nangis? Ada masalah? Aisyah tak menjawab. Semenjak kecelakaan yang menimpa Faiz kemarin, Aisyah sangat menjaga sikapnya. Ia takut
Jika kembali larut dalam perasaan yang haram, Allah akan memberi cobaan sebagai pelebur dosa, dan ia tak mau cobaan itu ditimpahkan atas diri Faiz. 2 kali Faiz memanggil, tapi Aisyah tak juga menjawab. Dia semakin terisak dengan membekap wajahnya pada bantal. Indahnya sinar mentari di luar sana yang mulai menanjak naik, seolah tersapu oleh air matanya. Pergilah mas, jangan lagi pedulikan Aisyah. Aisyah tak ingin Mas Faiz koma seperti kemarin. Buka pintunya, Aisyah. Faiz terlihat semakin cemas karena terus diajukan. Akhirnya pemuda yang sudah terlihat lebih bugar itu segera turun, memberitahu Mami tentang keadaan Aisyah. Mami terlihat begitu syok dengan penuturan Faiz yang nampak ditambah-tambahkan. Aisyah menangis, wajahnya pucat pasi. Bak terbang, Mami sampai di lantai atas. Aisyah, buka pintunya sayang. Hening, pintu kamar tak terbuka. Suara tangis pun tak lagi terdengar. Ketuk lagi, Mi. Jangan-jangan Aisyah diri. Kata-kata Nindi membuat maminya semakin kalut. Kok diri? Emang Aisyah diapain sama Bara? Ya mana Nindi tahu, Mi. Kali aja Mas Bara nggak pernah nafkahin batin Mbak Aisyah. Mami kan lihat sendiri, Mas Bara kerjaannya keluar kota mulu. Faiz terhenyak. Bisa-bisanya gadis belia itu mengeluarkan argumen yang menyesakkan begitu. Sedang mami mereka terlihat merenung sejenak, lalu kembali menggedor pintu. Namun tetap tak ada sahutan. Is, kamu dobrak ya Is pintunya. Mami khawatir ini, takut Aisyah kenapa-napa. Faiz ragu untuk menuruti kemauan maminya, tapi nggak ada salah mencoba. Bruk, sekali dobrakan tak membuahkan hasil. Justru badan Faiz yang terasa sakit. Mas coba lagi mas, mas kan spesialis dobrak pintu. Dulu aja pintu rumah Alifa mas dobrak sampai terbuka. Itu pintunya gimana? Ini pintunya kokoh di. Mas gak kuat, mas kan baru sembuh. Sang ibu mencoba menghentikan gerakan putranya. Udah Is, jangan lagi. Nanti malah kamu yang kenapa-kenapa. Ambil linggis di, kita songket aja. Segera Nindi berlari ke bawah, membongkar gudang untuk menemukan benda yang maminya maksud. Setelah kembali ke lantai atas, sebelum Faiz menyongket pintu kamar Aisyah, ternyata pintu itu terbuka dengan sendiri. Aisyah lengkap dengan mukena muncul di sebaliknya. Alhamdulillah, kamu gak apa-apa sayang, tanya mami sambil memeluk tubuh gadis itu. Tak kuasa menahan, tak juga bersuara, hanya air mata yang mengisyaratkan bahwa gadis itu sedang dalam masalah. Kamu kenapa menangis, nak? Aisyah sesenggukan. Ibu saya, Mi. Kenapa ibu kamu? Beliau sedang dirawat di rumah sakit. Kemarin malam dirujuk karena kena serangan jantung, jawab Aisyah lirih. Astagfirullah. Kenapa baru bilang sekarang? Harusnya kamu kan ikut menemani. Aisyah bingung, Mi. Aisyah telepon Mas Bara, HP-nya nggak aktif. Aisyah khawatir Mas Bara juga dalam keadaan tidak baik. Mami kembali merangkul gadis itu. Kita ke rumah sakit dulu, nanti Bara kita pikirkan belakangan. Kamu bisa nyetir, Is. Faiz hari ini ada apel, Mi. Ya udah, biar pakai mobil Mami aja.
Kamu hati-hati nyetir ya Is. Mereka pun berlalu dari hadapan Faiz, meninggalkan pemuda itu dengan kekesalan teramat besar di dalam dada. Lagi-lagi pikirannya dipenuhi nama kakaknya. Faiz merasa begitu kecewa pada Bara. Jika benar kamu pergi untuk mencari keberadaan Alifa, maka siap-siap kamu, Mas. Tepat pukul 2 siang hari, Faiz selesai mengurus semua persiapan administrasi keberangkatannya ke provinsi yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah itu. Hanya menghitung hari. Entah bagaimana harus menyampaikan pada Mami, apalagi keluarga Aisyah sedang ada musibah. Saat hendak menuju parkiran, sapaan seorang wanita membuat langkahnya terhenti. Mas Faiz. Faiz segera berbalik. Astagfirullah. Kania. Alamak, dapat dosa ini. Kania, apa kabar? Sapanya basa-basi. Baik Mas. Mas Faiz sombong banget sih. Mentang-mentang mau dipindahin ke provinsi lain. Ah, enggak. Biasa aja loh. Mas Faiz udah benar-benar sembuh. Kemarin waktu Mas koma, saya sama teman-teman yang lain ikut ngejenguk loh. Oh ya, makasih ya. Kania mengangguk manja. Mas Faiz, kini mata gadis itu mengerling seksi ke arah mobil baru Faiz. Jangan lupain Kania ya. Nanti kalau Mas sudah di sana, masih mau nggak berkirim kabar sama Kania? Faiz tersenyum menanggapi, membuat gadis di hadapannya tersipu malu. Kegantengan Faiz sempurna hakiki di mata gadis itu. Tentu boleh dong. Tapi saya pamit dulu ya. Kebetulan mau nyenguk saudara di rumah sakit. Oh, gak apa-apa Mas. Semoga saudaranya cepat sembuh ya Mas. Faiz menghela napas panjang sambil kembali duduk di balik kemudi. Kania, andai lebih tertutup sedikit, juga lebih pendiam, bisa jadi aku akan membalas perasaannya. Cekah, impossible. Aisyah nomor 1. Faiz kembali menghidupkan mobilnya. Dia membaca kabar hati. Sudah lama berharap Mami mengganti motor besar dengan mobil sport seperti yang dinaikinya kini. Tapi ketika sudah di tangan, malah negara mengharuskannya pergi. Nasib jadi abdi negara. Faiz berencana pulang terlebih dahulu mengganti pakaian. Baru setelahnya ikut ke rumah sakit untuk mengantar jenazah ibunya Aisyah pulang. Sampai di rumah, dadanya bergemuruh hebat. Mobil bara sudah terparkir di garasi. Sialan kau Mas. Dengan tak lagi setenang tadi, Faiz beramburan ke dalam rumah. Ia mempercepat langkah menaiki tangga, lalu dengan napas memburu, ia mengetuk pintu kamar kakaknya. Saat pintu itu terbuka, bruk, sebuah pukulan membuat Bara terempas ke lantai. Itu pantas untuk seorang lelaki bajingan seperti Mas. Bara bangkit. Gak sopan kamu Is. Bruk. Pukulan kedua kembali membuat tubuh Bara terjungkit ke pinggir ranjang. Kenapa Mas diam? Lawan Faiz Mas. Beraninya jangan sama perempuan. Lawan Faiz Mas. Kita buktikan siapa yang lebih jantan di antara kita. Bara terlihat meringis kesakitan. Tangan kanannya menyentuh bawah bibir yang mulai mengeluarkan darah segar. Kamu kenapa sih Is? Ngigau kamu. Mas yang ngigau. Kemana Mas dari kemarin malam? Mas tinggalkan Aisyah demi mencari Alia. Iya, bentak Faiz masih begitu emosi. Pemuda itu kembali ingin melayangkan tangannya, tapi Bara menahan.
Berhenti Is, Mas berjanji untuk tidak lagi memikirkan Alifa. Faiz menghentak kedua tangan. Dia berusaha menarik napas dan meredam amarah. Mas sudah menemukan Alifa, dia sudah aman di kampungnya. Jadi sekarang Mas tinggal memfokuskan diri untuk membangun kembali rumah tangga bersama Aisyah. Faiz menghela napas. Dadanya sakit mendengar kalimat terakhir Bara. Mas gak perlu berjanji pada siapapun. Mas harus berjanji sama diri Mas sendiri. Aisyah itu tanggung jawab Mas sepenuhnya. Mas pasti belum tahu kalau ibu Aisyah sudah meninggal dunia. Apa? Asal Mas tahu, Aisyah bahkan tidak sempat bertemu dengan ibunya hanya karena menunggu izin dari Mas sebagai suami. Astagfirullah. Bara mengusap wajahnya. Sekarang di mana mereka? Faiz menghela napas. Rasanya tak ingin memberitahu supaya Bara menyesal, tapi ia teringat akan Aisyah. Pasti gadis itu amat menanti kehadiran Bara di sisinya. Tadi Faiz menelpon Mami, katanya masih di rumah sakit, tapi akan segera dibawa pulang. Bara menghela napas berat. Perlahan mulai menyesali apa yang sudah ia perbuat pada istrinya. Sebaiknya Mas segera ke sana. Berdoalah supaya Aisyah bisa memaafkan kesalahan Mas ini. Bersambung.